Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang alam semesta dan tata surya. Sebelum kami menjelaskan lebih detail, saya akan memperkenalkan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azmi Akil Syafiq dengan nomor MPM 2022-14-50304. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Suryadi dengan NPM 2022-14500-351. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi Yusuf dengan NPM 2022-14500-320. Pembentukan alam semesta dan tata surya, kelompok 5. Terdapat 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, pembentukan alam semesta. Kedua, penjelasan tentang tata surya. 3, bumi sebagai planet. Yang pertama akan saya sampaikan ialah 1. Pembentukan alam semesta. Pembentukan alam semesta. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu. Menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh dengan terbentuknya partikel, atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu, materi, dan energi. Teori pembentukan alam semesta terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Yang kedua, teori pengembang atau teori ekspansi. Yang ketiga, teori keadaan tetap atau teori stabil. Yang keempat, teori kuantum. Dan yang kelima, teori protoplanet. Pertama, teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Teori Big Bang pertama kali dicetuskan pada tahun 1927 oleh Georges Lemaitre, seorang ilmuwan berkebangsaan Belgia. Menurut teori Big Bang, jagat raya terbentuk dari ledakan yang sangat besar. Sebelumnya jagat raya adalah sebuah energi panas yang sangat padat. Hingga suatu hari, energi panas yang padat tersebut mengembang dan meledak. Hasil dari ledakan itu kemudian memadat dan menjadi benda-benda langit seperti sekarang ini. Kedua, teori mengembang atau teori ekspansi. Teori mengembang atau teori ekspansi. Teori mengembang atau teori ekspansi belum diketahui secara pasti ilmuwan ahli jagat raya yang menemukan teori ini. Namun menurut teori mengembang atau teori ekspansi, jagat raya terbentuk karena zat hidrogen mengembang yang diakibatkan suhu ekstrim pada ruang alam semesta. Yang nomor 3, teori keadaan tetap atau teori stabil. Teori keadaan tetap atau teori stabil. Teori keadaan tetap adalah teori yang mengatakan bahwa sejak bermiliar-miliar tahun yang lalu hingga sekarang bentuk alam semesta jagat raya ini sama sekali tidak mengalami perubahan. Menurut teori keadaan tetap, jagat raya terdiri dari unsur hidrogen yang muncul dengan sendirinya. Kemunculan zat lain selain hidrogen memerlukan waktu yang sangat lama untuk suatu atom terbentuk di alam semesta. Yang keempat, teori kuantum. Teori kuantum. Teori kuantum memiliki arti bahwa alam semesta bersifat kekal, di mana alam semesta sudah ada sejak dahulu kala dengan sendirinya dan akan selalu ada. Tidak ada material pembentuk alam semesta di dalamnya. Teori kuantum ditemukan oleh ahli astrofisika bernama William Lane Craig pada tahun 1966. Yang kelima, teori protoplanet. Teori protoplanet. Teori protoplanet berpendapat bahwa jagat raya terbentuk dari sekelompok gas dan debu yang bertebaran di luar angkasa. Teori protoplanet
bermula sejak 5 miliar tahun yang lalu. Teori protoplanet berasal dari partikel gas dan debu yang mampet. Proses mampetnya partikel gas dan debu tersebut tertarik menuju ke bintang karena gaya gravitasi bintang. Lalu berputar mengelilingi bintang, akhirnya disebutlah planet. Teori protoplanet ditemukan oleh ahli astronomi berkebangsaan Jerman yang bernama Karel von Weizsäcker pada tahun 1940-an. Teori protoplanet kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh P. Kuiper dan Subrahmanyan Chandrasekhar. Berikut adalah video penjelasan mengenai lebih detail mengenai salah satu teori pembentukan alam semesta. Yuk mari kita simak video berikut. Apa itu Big Bang? Big Bang adalah peristiwa yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, alam semesta berada dalam keadaan yang sangat padat dan panas, dan terus berkembang dan mendingin sejak saat itu. Kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi sebelum Big Bang, karena teori ini hanya dapat menjelaskan apa yang terjadi setelahnya. Menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta berasal dari titik singularitas, di mana materi, energi, dan ruang waktu sangat padat dan panas. Selama beberapa saat setelah Big Bang, alam semesta terus berkembang dan mendingin, dan mulai muncullah elemen-elemen dasar seperti hidrogen dan helium yang mulai terbentuk. Selama ribuan tahun setelah Big Bang, alam semesta tetap sangat panas dan padat, sehingga tidak ada atom yang terbentuk. Namun, ketika alam semesta mulai mendingin dan meredup, atom mulai terbentuk dan membentuk gas dan debu. Gas dan debu ini akhirnya berkumpul dan membentuk galaksi dan bintang. Teori Big Bang telah diuji dan diterima secara luas oleh ilmuwan di dunia ini, dan menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta. Namun, masih banyak yang harus dipelajari dan dipahami tentang peristiwa besar ini. Karena para ilmuwan terus melakukan penelitian dan pengamatan untuk mengungkap misteri alam semesta yang tak terbatas. Yang kedua, penjelasan tentang tata surya. Penjelasan tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda di langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Susunan tata surya terdiri atas matahari, 8 planet, satelit-satelit mengiring planet, komet, asteroid, dan meteorit. Saat benda-benda langit seperti planet dan lainnya mengelilingi matahari, fenomena tersebut dikenal dengan revolusi. Lain halnya dengan rotasi yang memiliki arti benda-benda langit berputar pada porosnya masing-masing. Teori mengenai pusat tata surya terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori geosentris. Yang kedua, teori heliosentris. Yang pertama, teori geosentris. Teori geosentris. Teori geosentris menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Geo yang artinya bumi dan sentris berarti pusat. Claudius Ptolemeus, seorang ahli geografi asal Yunani, telah menetapkan dasar perhitungan matematika untuk perhitungan benda langit, sehingga sistem geosentris ini cukup lama bertahan. Namun, saat teleskop ditemukan dan pengamatan jadi lebih mendalam tentang gerak planet terdekat, maka ditemukan ketidakmampuan sistem geosentris dalam menerangkan beberapa sifat gerak planet. Kedua, teori heliosentris. Teori heliosentris. Nicolaus Copernicus, seorang astronom sekaligus matematikawan yang berasal dari Polandia, merobak sistem geosentris yang digagas oleh Claudius. Ia menggagas teori heliosentris. Helio artinya matahari dan sentris berarti pusat. Dalam bukunya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium,
Kopernikus menyebutkan bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan semua planet termasuk bumi. Menurut Kopernikus, bumi bergerak mengelilingi matahari. Jadi, dari kedua teori tersebut, sekarang kita menggunakan teori heliosentris. Tata surya merupakan sistem matahari dan kumpulan benda-benda angkasa yang terikat dengan hukum gravitasi pada matahari. Ketiga, bumi sebagai planet. Penjelasan bumi sebagai planet. Kondisi bumi pada awal terbentuknya berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat itu, bahan bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudra. Pada awal pembentukan seluruh bagian planet bumi relatif dingin, namun lama-kelamaan meningkat suhunya menjadi seperti saat ini. Sejumlah ahli memberikan penjelasan dengan mengajukan 3 faktor penyebab naiknya suhu di bumi, yaitu karena adanya akresi, kompresi, dan disintegrasi atau penguraian unsur-unsur radioaktif. Terdapat 2 gerakan bumi. Yang pertama, rotasi bumi, dan yang kedua, revolusi bumi. Pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Untuk melakukan satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi, yang secara umum disebut dengan istilah 1 hari. Kemudian, waktu 1 hari dibulatkan menjadi 24 jam. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya rotasi bumi adalah A. Perbedaan waktu di bumi. B. Batas penanggalan internasional. C. Adanya pergantian siang dan malam. Dan yang D. Adanya pergerakan semu matahari. Berikut adalah video penjelasan mengenai rotasi bumi. Yuk mari kita simak. Kalian tahu bahwa sebenarnya bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 1670 km per jam. Wow, kenceng banget. Angka ini lebih besar dari kecepatan paling maksimal yang bisa mobil balap lakukan. Namun kenapa kita tidak bisa merasakan kecepatan itu? Tonton video ini sampai akhir. Kita tidak bisa merasakan rotasi bumi karena bumi selalu bergerak dengan kecepatan konstan dan membawa semua benda di muka bumi sebagai penumpangnya. Apa itu konstan? Nah, sebagai contoh, saat pesawat berada pada kecepatan tetap dan stabil, apakah kalian merasakan bahwa kalian sedang bergerak dengan kecepatan begitu tinggi? Jawabannya adalah tidak. Kalian bisa tetap duduk tenang, bahkan tertidur. Lebih jauh lagi, ketika seorang pramugari datang memberikan segelas minuman, apakah air di gelas tersebut berguncang? Jawabannya adalah tidak, karena pesawat sedang bergerak pada kecepatan konstan. Gimana menurut kalian? Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun tersebut, bumi bergerak mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi, sehingga posisi bumi berubah dalam lintasannya. Lintasan revolusi bumi berbentuk elip. Matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Akibat yang ditimbulkan dari revolusi bumi adalah A. Gerak semu tahunan matahari, dan yang B. Perubahan musim. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.